Dalam rangka Hari Pahlawan, pemerintah menegaskan kembali gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada proklamator kemerdekaan Presiden Soekarno telah memenuhi syarat. Presiden Jokowi juga menyatakan Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa, bukan komunis dan tidak melindungi PKI. Di sisi lain, PDI Perjuangan mendesak negara meminta maaf kepada Soekarno dan keluarganya sebagai upaya rehabilitasi nama baik sang proklamator. Perlukah negara meminta maaf kepada Bung Karno dan keluarganya? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basara. Selamat sore, Mas Bas. Selamat sore pemirsa CNN. Dan ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat sore, Mas Ferry. Sore, Mbak Risa. Oke. Saya mau ke Mas Bas terlebih dahulu. Mas Bas, pemerintah telah menegaskan bahwa Bung Karno bukan komunis dan tidak mengkhianati bangsa ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa Bung Karno telah memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan nasional. Tapi partai Anda, PDI Perjuangan, mendesak negara meminta maaf kepada Bung Karno dan keluarganya. Apa urgensinya ini, Mas Bas, PDI Perjuangan meminta negara melakukan hal itu? Iya, terima kasih. Saya senang sekali dengan diskusi publik kita di Hari Pahlawan tahun 2022 ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia setiap tahun ada penghargaan terhadap tokoh-tokoh bangsa yang diperoleh gelar pahlawan nasional. Negara meminta maaf kepada Bung Karno, saya perlu ceritakan sedikit kronologis dan latar belakangnya agar publik mendapatkan informasi yang utuh untuk sampai pada kesimpulan perlukah negara meminta maaf kepada Presiden Soekarno, kepada Bung Karno dan keluarganya. Kronologisnya dimulai dari proses jatuhnya Presiden Soekarno dari kekuasaan presiden pada tahun 1967. Hal itu dimulai dari munculnya peristiwa politik tahun 65 yang oleh Orde Baru disebut sebagai Gerakan 30 September PKI dan kemudian oleh Bung Karno disebut sebagai Gerakan 1 Oktober. Kemudian yang kedua, akibat dari gestok itu kemudian dikeluarkanlah apa yang kita kenal dengan Surat Perintah 11 Maret yang kemudian diterjemahkan sebagai satu kebijakan Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan politik kepada Pak Harto pada waktu itu. Dan kita tahu dokumen asli Super Semar pun tidak dapat kita temukan sampai dengan hari ini. Lalu kemudian berlanjut pimpinan MPRS diganti pada waktu itu dengan tokoh-tokoh yang anti pada Presiden Soekarno. Dan kemudian Presiden Soekarno dimintai pertanggungjawabannya atas peristiwa G30 SPKI itu. Lalu kemudian Presiden Soekarno memberikan pidato pertanggungjawabannya pada tanggal 22 Juni 1966 yang disebut dengan pidato Nawaksara. Dan pidato Nawaksara 22 Juni 1966 ini kemudian ditolak dan Presiden Soekarno diminta kembali untuk memberikan pertanggungjawabannya. Lalu kemudian Presiden Soekarno mengirim surat kepada MPRS pada waktu itu yang diberi judul Pidato Pelengkap Nawaksara pada 10 Januari 1967. Kedua laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno ini kemudian ditolak. Dan akhirnya pada tanggal 12 Maret 1967 MPRS kemudian mencabut kekuasaan Presiden Soekarno pada tanggal 12 Maret 67 melalui TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Nah, di dalam konsideran atau di dalam bagian menimbang huruf C, Nana, di sana terdapat frasa atau kalimat yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno dianggap telah mengambil kebijakan yang secara tidak langsung mendukung pemberontakan G30 SPKI dan melindungi tokoh-tokoh PKI. Atas dasar tuduhan sepihak itulah, kemudian kekuasaan Presiden Soekarno dicabut dan langsung diangkat pejabat presiden, dalam hal ini adalah Presiden Soeharto. Di pasal 6, TAP MPRS nomor 33 tahun 67 ini ada perintah kepada pejabat presiden, dalam hal ini adalah Pak Harto, untuk melakukan satu proses peradilan untuk membuktikan apakah benar Presiden Soekarno telah mengambil kebijakan yang mendukung pemberontakan G30 SPKI itu. Tetapi apa yang terjadi? Sampai dengan 21 Juni 1970, Bung Karno wafat dengan status tahanan kota di Wisma Yaso
yang akhirnya membawa beban yang amat berat karena berkat TAP MPRS nomor 33 tahun 67 ada tuduhan hukum, ada tuduhan politik di sana. Bung Karno melakukan kebijakan yang mendukung pemberontakan G30 PKI dan ada tuduhan hukum seakan-akan Presiden Soekarno melakukan pelanggaran hukum. Oke. Pelanggaran hukum itu dilihat dari perintah pasal 6. Ya, perlunya dilakukan tindakan hukum untuk membuktikan secara hukum benar atau tidaknya. Baik. Akhirnya sejak saat itu Bung Karno meninggal dunia dengan membawa beban yang amat berat, yaitu dituduh berkhianat kepada bangsa dan negara yang ia proklamirkan sendiri kemerdekaannya. Kemudian berlanjut, pada tahun 2003, MPR membuat ketetapan MPR yang terakhir. Ya. Judulnya TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang evaluasi dan peninjauan seluruh status hukum dan materinya. Nah, menurut TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ini, TAP MPRS nomor 33 tahun 67 dinyatakan tidak berlaku lagi. Secara juridis formal, selesai sudah TAP MPRS 33 tahun 67 itu. Kemudian di tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat keputusan Presiden nomor 83 tahun 2012 yang mengangkat Bung Karno sebagai pahlawan nasional. Di dalam Undang-Undang 20 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, diatur suatu syarat limitatif bahwa seorang tokoh nasional dapat memperoleh gelar pahlawan nasional dengan syarat banyak sekali, diantaranya adalah tidak pernah dihukum dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap, dan yang paling penting tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara Indonesia. Maka dengan Bung Karno mendapatkan gelar pahlawan nasional itu, ia lulus terhadap syarat yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Tidak pernah dihukum dan kemudian tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara Indonesia. Nah, seharusnya ketika Kepres 83 2012 itu dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, konsekuensi hukumnya tuduhan keji yang pernah dialamatkan kepada Bung Karno dan itu menjadi trauma sejarah, stigmatisasi, itu dihapuskan. Dengan cara apa? Pemerintah, ya, tentu saja melalui kepala negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyampaikan permohonan maaf ya kepada Bung Karno dan keluarganya agar nama baik Bung Karno dipulihkan. Saya sudah dapat poinnya. Kemarin Pak Jokowi menyampaikan pidato dalam rangka Hari Pahlawan, memberikan penegasan kepada bahwa Bung Karno tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara dan kesehatannya teruji. Begitu. Nah, dalam konteks itu, karena ini tradisi kita orang Timur, meminta maaf itu adalah bagian dari tradisi kita. Presiden Abdurrahman Wahid saja di tahun 2000 pernah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga PKI. Padahal itu tidak ada dasar hukumnya. Nah, permohonan maaf kepada Bung Karno ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat, yang saya kira itu bisa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan itu bagian dari tanggung jawab moral kita menghargai pahlawan-pahlawan bangsa. Apalagi ini menyangkut... Baik, Mas Bas, saya udah dapat poinnya. Kita harus kasih kesempatan ke Mas Ferry sebentar. Tapi saya mau tanya ke Anda dulu. Apakah pemberian gelar pahlawan nasional dan penegasan pidatonya Presiden Jokowi kemarin dirasa belum cukup untuk merehabilitasi ataupun memulihkan nama baik Bung Karno? Harus ada permintaan maaf memang ya? Sebenarnya kalau dari sisi pernyataan Pak Jokowi kemarin tidak ada hal yang baru ya, karena hal itu sudah dilakukan oleh Pak SBY. Karena ketika Pak Presiden SBY memberikan gelar pahlawan nasional dan ada Undang-Undang 20 2009 yang memberi syarat setia kepada bangsa dan negara, tidak pernah dihukum dan sebagainya, dengan dirinya Pak Jokowi itu adalah pemimpin bangsa, tokoh bangsa yang selalu setia dalam sepanjang hidupnya. Gitu. Nah, harusnya idealnya menurut saya sikap itu disempurnakan oleh Presiden Jadi belum cukup ya? Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang terjadi di masa lalu, dan ini adalah untuk kebaikan anak cucu kita agar proklamator bangsa ini tidak dilumuri oleh tuduhan yang tidak berdasar atas hukum dan tidak pernah dibuktikan secara hukum. Saya mau tanya ke Mas Ferry, secara ketatanegaraan apakah memang negara semestinya meminta maaf kepada Bung Karno dan juga keluarganya, atau cukup dengan pidato Presiden kemarin? Pidato Presiden Jokowi kemarin yang mengatakan bahwa Bung Karno tidak pernah berkhianat terhadap bangsa ini ataupun Bung Karno ini bukan komunis. Apakah itu belum cukup? Iya, pada dasarnya menurut saya mengenai status besar ya, tidak lagi alur dibahas oleh anak bangsa ini, karena bagaimanapun besar tidak terbantahkan adalah pahlawan bangsa negara ini ya, yang saja saya pikir kalau dipakai deretan ya mungkin bagian yang teratas perannya bagi bangsa ini.
ini tidak perlu diperdebatkan. Bahwa beliau pahlawan, yes, bahwa beliau punya catatan sebagai manusia kontroversial, bagaimana juga bapak bangsa kita yang lain, dan bapak-bapak bangsa di negara-negara lain juga punya catatan yang sama, dan itu lumrah saja sebagai manusia. Nah, hanya memang karena ini sangat kontroversial ya, saya bisa bilang bahwa beberapa pemimpin bangsa ini cukup terlambat untuk merespon jasa-jasa bung besar ya, Presiden Soekarno. Jadi cukup terlambat juga Pak Presiden Jokowi semestinya. Tetapi sebagai sebuah upaya ini patut dihargai, penghormatan. Hanya saja kalau mau dikatakan minta maaf sebenarnya dengan sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi untuk berbagai produk hukum yang coba menyudutkan Presiden Soekarno dan menyatakan bahwa beliau adalah bapak bangsa yang tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara, bagi saya itu sudah sangat relevan ya, sangat cukup. Hanya kalau memang disampaikan dengan bahasa atau frasa maaf, kemarin itu semestinya itulah yang kurang dari Presiden Jokowi. Kenapa tidak disampaikan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau menyampaikan mewakili bangsa Republik Indonesia meminta maaf kepada almarhum besar, panglima tertinggi Soekarno atas berbagai kontroversial yang meliputi selama ini, dan juga mungkin meminta maaf kepada keluarga. Jadi kalau dibilang ada tindakan usaha negara yang luput tertinggal dari pidato kemarin, bagi saya mungkin maaf itu. Oke, Mas Ferry, saya ingin tanya. Cuman apakah kemudian harus, tidak juga, kalau mau pakai ke Jawa ya, dengan pernyataan pidato itu sudah bagian dari permintaan maaf bangsa ini. Nah ini soal cukup tidak cukup ini akan sangat panjang, tapi bagi saya pidato itu sudah sebuah pernyataan maaf ya, walaupun tidak eksplisit dan tertinggal dari pidato presiden itu. Baik. Berarti pidatonya Presiden Jokowi kemarin sudah cukup dan eksplisit menyampaikan permintaan maaf, meskipun tidak ada kata-kata permintaan maafnya begitu ya. Mas Bas, Anda melihatnya ada keraguan di Presiden Jokowi sehingga tidak keluar ini kata-kata permintaan maafnya dari Presiden Jokowi. Tapi kalau menurut Mas Ferry sudah cukup sebetulnya pidatonya Presiden Jokowi kemarin untuk bisa merehabilitasi nama baiknya Bung Karno. Karena gini Mbak Rita, sorry Pak Abe, aku potong sedikit ya. Karena kalau kita menganggap ada frasa yang tertinggal dari pidato Presiden tadi, yaitu kata maaf, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, pertanyaan besarnya, maukah Presiden mengulang pidato untuk menyampaikan kata maaf itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan karena lupa frasa itu. Anda yakin lupa ya atau memang intensinya sejak awal tidak? Bahkan politis ya, pencabutan itu dan pidato itu sudah bagian dari permintaan maaf yang harusnya ditafsirkan begitu oleh bangsa Republik ini. Jadi tidak boleh dijadikan kontroversial lagi, bahwa itu jelas-jelas bagian dari permintaan maaf. Baik. Saya mau langsung ke Mas Bas. Saya sudah dapat poinnya Mas Ferry. Mas Bas, ini Anda melihat bahwa ada keraguan di Presiden Jokowi ketika tidak menyampaikan permohonan maaf, hanya kata maafnya saja yang terlewat ini. Tapi secara keseluruhan pidatonya sudah menyampaikan, sudah memulihkan nama baiknya Bung Karno. Ya, pertama saya menanggapi dulu Mas Ferry. Saya kira setiap anak bangsa yang mencintai pemimpin-pemimpin bangsanya, menghormati pemimpin bangsanya, pasti akan punya pemikiran yang sama seperti Mas Ferry. Bahwa seorang proklamator bangsa yang dalam sejarah hidupnya masih dibebani suatu beban sejarah yang membawa trauma dan beban yang panjang sampai dengan sekarang, perlu ada tindakan-tindakan yang bertanggung jawab dari negara untuk merehabilitasi nama baik proklamator bangsanya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi menggambarkan bahwa memang perlu perlakuan yang adil kepada Bung Karno atas tuduhan keji yang pernah dialamatkan di TAP MPS nomor 33 tahun 67 itu yang belum pernah dibuktikan secara apapun. Nah, terkait dengan posisi Presiden Joko Widodo,
saya kira pertama tentu kita harus mengucapkan terima kasih kepada beliau karena dengan penegasan itu mengingatkan kembali kepada bangsa Indonesia bahwa proklamator bangsanya ini adalah seorang patriotik, seorang nasionalis yang selalu setia kepada bangsa dan negaranya, tidak pernah menerima satu keputusan atau vonis hukum apapun terkait dengan dirinya, dan oleh karena itu ya kita mengucapkan terima kasih terhadap hal itu. Tetapi sekali lagi sebagai bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya dan ingin menjunjung tinggi pada pahlawan bangsanya, tentu luka-luka sejarah yang tersisa itu harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan saya kira kata maaf dari seorang kepala negara, yang mana kata maaf itu tentu tidak dimaksudkan seperti hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Presiden di dalam Undang-Undang Dasar, seperti hak grasi, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Ini hanya dengan cukup melengkapi bahwa dengan diperolehi gelar pahlawan nasional oleh Kepres 83 2012 yang lalu, maka tuduhan Bung Karno pernah berkhianat di TAP MPS nomor 33 tahun 67 gugur dengan sendirinya. Oke, baik. Dan wajarnya Mas Bas, saya itu, sudah dapat maka poinnya. disampaikanlah permohonan maaf dari kepala negara. Oke, bahwa PDI Perjuangan tetap bertahan, harus ada kata-kata permohonan maaf. Tapi terakhir, Mas Ferry. Maaf, Nana, ini saya kira bukan urusan PDI Perjuangan. Ini urusan seorang proklamator bangsa. Seorang tokoh yang telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita wajib memberikan pendidikan politik kepada anak cucu kita, bahwa sang proklamator bangsanya itu adalah orang yang setia kepada bangsa dan negaranya, dan tidak pernah berkhianat apapun kepada bangsa dan negaranya. Saya kira begitu. Terakhir Mas Ferry, singkat saja saya ingin tanya, kalau misalnya nanti tidak ada kata-kata permintaan maaf dari Presiden Jokowi, apa sih sebetulnya dampaknya? Atau memang tidak berdampak apapun, atau bagaimana? Ya, sama saya sepakat bahwa Bung Besar ini bukan milik PDIP semata, ini milik kita. Kekhawatiran yang sama bagi saya adalah soal kita tidak boleh melihat besar itu soal karena ada di sampingnya Bung Kancil ya, Bung Sultan Syahrir. Tetapi juga penamaan itu soal sikap dan kedewasaan, kebesaran marwah dipandang oleh beliau. Banyak hal yang menunjukkan kebesaran marwah itu. Sikap-sikapnya mengalah ketika kekuasaannya diambil alih paksa oleh Presiden Soeharto, itu menunjukkan marwah yang besar. Dan bagi saya kebesaran marwah itu tidak akan hilang dengan tidak ada luputnya kata maaf disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili negara dan bangsa ini terhadap berbagai peristiwa yang meliputi atau dialami oleh Presiden Soekarno. Jadi menurut saya dengan pidato kemarin sebenarnya itu sudah pernyataan yang sangat luar biasa, penting ya, dan bagian dari permintaan maaf. Hanya kalau memang saya ingin katakan memang waktu kita udah mau habis nih, Bang. Apakah yakin Pak Abe bahwa Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini akan berpidato kembali untuk soal yang sama? Karena akan menimbulkan tafsir yang berbeda. Mungkin akan dicari waktu yang tepat ya. Mungkin 17 Agustus atau 10 November lagi untuk menyampaikan bahwa di bagian dari ini adalah minta maaf mewakili seluruh anak bangsa Indonesia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, agar kemudian tidak ada sekat-sekat yang tersisa, bahwa penghormatan kita kepada Bung Besar dan seluruh pahlawan nasional begitu besar, karena tanpa mereka tentu tidak akan pernah negara ini bisa merdeka. Baik, saya sudah dapat poinnya. Kira-kira nanti kita tunggu apakah tahun depan atau tahun depannya lagi Pak Jokowi masih punya 2 tahun untuk 10 November atau 17 Agustus, 2 tahun lagi. Apakah kemudian akan ada keluar pernyataan permintaan maaf dari kepala negara mewakili seluruh bangsa Indonesia kepada proklamator Republik Indonesia, Presiden Soekarno. Mas Bas, kita tunggu nanti 2 tahun lagi political will-nya Presiden Jokowi. Masih ada 2 tahun lagi, 2 kali Hari Pahlawan dan 2 kali 17 Agustus. Kalau memang Presiden punya political will, itu akan terjadi. Kita tunggu bersama. Terima kasih sekali. Tidak hanya menunggu, Nana, tapi juga kita mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada Pak Jokowi untuk menunaikan tugas sejarah berikutnya. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Mas Ahmad Basara, dan juga pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Mas Ferry Amsari. Terima kasih sekali sudah bergabung. Selamat sore dan salam sehat. Terima kasih, Mbak Rita. Terima kasih.